apa-apa. Bas, tak tambahin dewe-dewe. Halah. Apa ae? Yo nang kene. Yo nang kene. Acarane gak cuma cangkruan. Gak cuma cangkruan. Acarane Gak cuma cangkruan. apa gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh karo wong ganteng sak Jawa Timur neng acara gak cuma cangkruan gare cerdas berkualitas. Sing liyane gak cerdas ya gak ganteng, ana sing nonton yang brunek. Sing ganteng cuma sampean kok. Aku. Oke, sak Jawa Timur. Iya. Iya. Berasa. Sampean gak rota suara kuntek iki apa? Gara-gara apa dah? Aku mari demo wingi. Loh. Melo-melo demo wingi lho. Demo apa? Ya demo melok-melok tok ae, terus? menang burine ngono. Cuman aku iku kepikiran Oke. setelah demo itu. Saya terus melihat ada rumah-rumah kuno itu kan. Terus saya tercetus ide-ide yang sangat cemerlang. Aduh, kayak dawane awakmu iku. Ya kan aku pengen kok misalnya daripada nganggur gak ono sing memanfaatkan. Gimana kalau kita bikin kafe-kafe kan lumayan. Nang di Rumah-rumah kuno itu tadi. Oh, rumah. Kan enggak apa-apa toh. Rumah kuno kayak iki ono rumahe sapa? Omahe Ya aku gak ero, pokoknya kan kok aku lek misalnya ngurus kan mestinya ya mesti oleh, mosok gak oleh. Kan aku membantu merawat. Oh, enggak kok rawan kok malah omahe wong kok nek ACT negara iku ono prosedure. Oh ngono. Omahe tangga iku ono aturane. Oh lek omahe. Nek omahe adit ya angkut-angkutan Oh, dhewe. gak apa-apa lek omahe dhek. Kanca-kanca Jawa Timur saiki arepe ngomong tentang bagaimana iki karena Indah mau kepengin nyelametno ACT. ACT sapa sing arep diselametno? Nah iki arepe bahas penyelamatan aset negara oleh KAI. Ya, oleh KAI. Nah, Kereta Api Indonesia. Dan kita sudah datangkan beliau Dr. Harto Yuwono M.Hum, staf pengajar di Prodi Sejarah FIP UNS Peneliti Sejarah Aset KAI. Selamat datang. Selamat datang. Nggih, Pak Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Selamat malam. Selamat malam. Mriki saged omong-omongan Jawa walaupun gak halus kayak sama dengan di Magelang. Solo. Oh, Solo. Ya. Kalau Pak Stanley saya sudah jelas. Orangnya dari sana. Dari mana? Ya dari sana. Dan jangan ngomong Jawa. Oke, Pak Stanley SE, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Pak Stanley. Ya, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Agak telat kamu tadi mungkin macet di jalan ya Pak Stanley. Siap, ya. Luar biasa tapi sih rapat ya mau. Sik rapat. Nah, Indah sampai suarane entek iki gara-gara yang ngono mau. Rapat kan. Rapat suarane. Konco-konco Jawa Timur bagaimana KAI berusaha untuk menyelamatkan aset negara ini, tapi bagaimana juga aturan-aturan ini opo sing sudah ditempuh, apakah tidak bertabrakan dengan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah? Mari ngene tetep nang acara gak cuma cangkuran gara cerdas berkualitas. Ojo pindah channel, ayo terus nyanyi Reda. Hai kereta api tut siapa hendak turun ke Bandung Surabaya. Bolehlah naik dengan percuma. Cangkruan Acarane gak cuma cangkruan. acarane Gak cuma cangkruan. opo gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur langsung ae karena iki pancene akeh wong-wong takon tentang urusan KAI. Pak niki Pak Harto nyun sewu niki. Kula tanglet mungkin bahasa Indonesia, bahasa Jawa campur-campur ben rodok gayeng. Nggih. Nah, sejarah pembangunan jalur kereta api Indonesia niku teng Jawa Timur niku dos pundi Pak kok sampai luar biasa, mungkin juga ada upaya napa-napa sih sing menjadi faktor-faktornya ini. Matur nuwun. Iki kok ngangge bahasa Indonesia nggih. Boleh Pak, boleh Pak. Supados kathah ingkang priksa Nggih, termasuk nggih. Pak Stanley. Nggih. Saya Pak. Nggih, ya. Jadi gini, kalau kita ngomong sejarah, ini kan tadi pertanyaannya sejarah, nggih. Nggih. Sejarah itu kita punya syarat, Pak. Sebelum kita bicara supaya kita tidak saling salah paham. Nggih. Sejarah itu punya syarat kalau kita mau membahas sejarah, apalagi sejarah yang menyangkut masalah-masalah yang penting, itu ada 4. Yang pertama kalau kita bisa, kalau kita mau melihat sejarah itu harus utuh Pak.
Jangan sepotong-sepotong. Nggih. Baru sepotong tahu mengaku tahu sejarah. Nah, Ngeten. itu repot. Nah, yang kedua, ya kita kalau melihat sejarah ya tempatkan sejarah itu kan masa lalu, Pak. Ya jangan kita melihat masa lalu dengan kacamata masa sekarang. Nanti saya mengadili mbae sampean pakai undang-undang sekarang ya repot. Ya toh. Wah, mbahnya Mas ini tahun itu nyolong pitik. Wah, padahal nyolong pitiknya karena apa kan hukumnya udah berbeda. Nah, itu misalnya begitu. Nah, yang ketiga, kalau kita bicara sejarah itu berbasis data. Itu yang paling aman, ya. Jadi, karena kalau berbasis data itu 5 orang ngomong sejarah bukan 5 pendapat, tapi bisa 1 pendapat. Karena datanya sama. Datanya sama. Ini secara ya, yang terakhir dari data itu harus kita akui adanya fakta. Nah, apa maksudnya? Ya, kita lihat datanya sendiri, data yang benar. Jadi kita tidak meragukan kebenaran data. Dari 4 itu, nah ini baru sejarah bisa kita bangun. Baru sejarah itu kita bangun. Itu apapun, bukan hanya aset, bukan hanya kereta api, tapi sejarah apapun. Dan dengan ingin menjadikan salah seorang sosok menjadi pahlawan nasional, ya pakai konsep itu juga. Kalau balik kepada KAI, sekarang kereta api, kereta api karena saya meneliti kereta api itu nasional, ya Pak. Nasional. Saya waktu itu dimintai oleh Kementerian BUMN untuk menyusun buku putihnya BUMN. Nah, salah satu yang kita buat di situ tuh tentang perusahaan kereta api. Bagaimana dari zaman kolonial menjadi milik nasional, menjadi aset nasional. Nah, kereta api itu harus kita lihat sejarahnya itu ada 2, Mas. Nah, nanti di Surabaya terkena dampaknya. Gini, di zaman sekarang kereta api itu 1, PT KAI. Di zaman penjajahan dulu kereta api itu ada 2. 1 milik negara, 1 milik swasta. Oh, begitu. Negara itu namanya Stadspor atau kereta api negara. Stadspor. Itu BUMN-nya betul, murni, melebihi BUMN. Kalau BUMN sekarang ini kan semacam semi ya, PT ya. Kalau Stadspor itu betul-betul perusahaan negara. Jadi kepalanya juga, pimpinannya, direkturnya itu juga dirjen, staf-stafnya juga pegawai. Nah, kekayaannya juga dimodali negara. Semuanya tanahnya menjadi milik negara dan sebagainya. Itu Stadspor. Stadspor. Yang kedua swasta. Swasta itu diberi izin membuka jalur kereta api di jalur tertentu berdasarkan hak konsesi. Misalnya Surabaya Madiun, Surabaya Kediri atau Kediri dan sekitarnya, Malang dan sekitarnya, Surabaya Semarang. Nah, itu masing-masing diborongkan kepada perusahaan swasta dengan hak konsesi. Apa itu hak konsesi? Hak konsesi itu kuasa usaha, Pak. Jadi kalau sudah ada jalur Semarang Surabaya misalnya, diberikan hak konsesi kepada perusahaan A, itu tidak boleh ada perusahaan lain masuk. Nah, itu kuasa usahanya dia. Nah, itu swasta berdasarkan hak konsesi gitu. Nah, makanya jangan heran di Jawa Timur ini ada 1 perusahaan negara dan beberapa perusahaan swasta. Yang jarak jauh Surabaya lewat Jogja, Solo, Jakarta, Bandung itu miliknya SS, stasiunnya di Gubeng. Kemudian yang Semarang Surabaya itu miliknya NIS, Semarang Gundih itu NIS stasiunnya Pasar Turi. Makanya jangan heran kalau di setiap kota itu ada 2-3 stasiun. Karena dulu itu yang Stadspor itu di Gubeng, yang miliknya swasta tadi Pasar Turi. Ya, nanti Wonokromo miliknya OJS, kan begitu. Osiapa itu dari Surabaya ke arah Sidoarjo, ke arah Mojokerto dan sebagainya. Jadi jangan heran kalau di setiap kota itu ada 2-3 stasiun. Nah, itu karena sejarahnya seperti itu. Karena ada swasta dan BUMN itu ya. Dan perusahaan negara. Perusahaan negara. Perusahaan negara. Kalau dulu perusahaan negara. Terus Pak. Jadi terus ini pemilihan jalur. SS itu milih Surabaya sebagai titik tolaknya loh, Mas. Jadi SS itu atau Stadspor itu dibentuk tahun 1875. Itu perusahaan kereta api nomor 2 setelah NIS. NIS itu namanya Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij. Itu mendapatkan konsesi tahun 1863 untuk membangun Semarang, Solo, Jogja, dan Jakarta, Bogor. Nah, kenapa waktu itu swasta lebih dulu? Karena negara belum siap membangun kereta api. Terus yang kedua, mengapa jalur yang diambil itu politik, Pak? Jakarta, Bogor itu pusat pemerintahan. Semarang, Jogja, Solo itu untuk ngawasi raja-raja Jawa. Nah, jadi secara politik. Yang Jawa Timur? Ya, begitu ini politiknya tercakup,
perusahaan negara muncul diserai Jawa Timur karena Jawa Barat dan Jawa Tengah sudah dikuasai swasta. Oke, tahan dulu Pak di situ. Luar biasa ini dibagi Pak Stanley. Pak Stanley, mohon maaf ini Pak Harto tadi menjelaskan bahwa ada perusahaan milik negara, ada perusahaan swasta. Nah, itu mulai tahun 1800. Nah, ngomong-ngomong BPN ini juga punya data juga yang sama dengan peristiwa, karena ini ngomong sejarah tanah juga ya, kawasan itu. Apa juga sudah data terdokumentasi di BPN tentang aset-aset tersebut secara utuh? Ya. Terima kasih Mas. Jadi terkait data-data yang ada di BPN memang itu belum semua. Ya, oke. Karena memang lembaga kami juga ini berapa kali mengalami perubahan. Oke. Ya. Nah, terkait dengan tema kita kali ini terkait aset PT KAI, ya apa yang dijelaskan sama Pak Harto itu sebenarnya memang sejarahnya seperti itu. Jadi perkereta apian kita itu ada yang memang BUMN murni, yang namanya itu Staatssportwagen, dan ada yang namanya swasta. Ya, yang swasta itu VS atau Verenigde Spoorwegbedrijf. Itu yang dikelola oleh swasta murni. Nah, memang di dalam perkembangannya, di dalam terbentuknya Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur masalah administrasi pertanahan, itu memang ada bukti hak lama dan ada bukti hak baru. Nah, bukti hak lama ini ada yang berdasarkan hak barat, ada yang berdasarkan hak milik adat. Hak barat ini salah satunya Egendom atau Verponding, hak Opstal atau hak Erva. Nah, untuk perkereta apian sendiri itu namanya ground card. Nah, ground card ini berdasarkan surat keputusan Government Besluit. Itu tanggal 21 April 1890. Yang mana itu ground card ya? Ground card. Yang mana ground card ini merupakan pernyataan bahwa itu merupakan aset milik negara. Nah, aset milik negara ini dibuat dengan melibatkan 5 unsur yang mungkin terdiri dari kepala daerah, dari BPN sendiri, petugas kadaster, PU, dan lain-lain, ada 5. Nah, itu yang menyatakan bahwa letak tanah ini adalah milik aset negara, sehingga ground card kalau kita lihat di situ sudah ada pengukuran secara kadaster. Begitu juga yang VS, makanya apa yang disampaikan itu tahun 1890. Tahan Pak, tuwek banget awak dhewe nek semua bahas kono. Kanca-kanca Jawa Timur, enak Pak Stanley karo Pak Harto nek bahas secara aku seneng. Iki masuk kepada masa lampau. Ojo pindah channel, ojo nang dindi, tetep nang acara Gak Cuma Cakuran, cerdas berkualitas. Yuk. Pernah aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk melihat nenek di sana mengendarai kereta malam cuki caki cu. Hey! Gak cuma cangkruan, Acarane gak cuma cangkruan, opore gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng, ngomong-ngomong ilmu iki anyar. ilmu apa itu? Oh, ground card. Alah, kaentos sekolah paling diimpres. Pak Stanley, kalau kita ngomong ground card tadi itu tadi ada 4 atau unsur yang mencatat bahwa berarti BPN mengacu kepada itu atau itu sebagai acuan dasar. Ya, kalau kita melihat asalnya, ini kan keputusan basicking, dan itu melibatkan 5 unsur tadi yang saya sebutkan tadi. Salah satunya itu petugas kadaster, yang sekarang itu tugas dan kewenangannya itu diemban oleh Kementerian ATR BPN. Oke. Berarti itu ya, Pak Harto bisa ditambahkan. Lah, kalau seumpama acuan dari aset PT KAI yang sekarang ini kayaknya memang ada semangat PT KAI sendiri dengan asetnya itu dasarnya seperti apa Pak? Apa yang menjadi dasar bahwa ini ikut terhitung omai indah ini
nek gedung kuno yang dibangun PT KAI memang miliknya PT KAI. Nah, apakah ground card itu hanya sekitar bangunannya saja, sak lemah-lemah apa pinggiran kali ini sembarang dia gawa terus monggo. Gini, kalau itu sebetulnya Pak Stanley yang lebih tepat menjawab, tapi yang saya tahu dari penelitian saya, ground card ini lepas dari PT KAI ya. Ground card ini ternyata di zaman kolonial itu bukan hanya dipakai untuk kereta api. Ya, ada beberapa instansi atau badan lain yang juga diterbitkan ground card. Kita tahu yang namanya ground itu kan tanah kartu peta. Nah, saya tidak mempersoalkan secara ansi aset yang di atas ground card. Cuma begini Pak, saya beberapa kali diskusi beberapa kali dengan rekan-rekan BPN itu saya banyak berdiskusi. Kadang-kadang kita kalau mau membaca bukan hanya ground card Pak, karena di peta tanah di zaman Belanda itu untuk kereta api sendiri ada ground card, ada richting card. Nah, richting card itu tanah di bawah rel. Itu namanya richting card. Nah, jadi bentangan dari kilometer ini ke kilometer ini itu ada richting card. Nah, kalau tadi Pak Stanley berkata bahwa ada buslitnya yang memayungi undang-undang ground card, richting card juga ada. Nah, itu jadi cuma cara membacanya yang berbeda. Nah, ini kita perlu belajar yang namanya ilmu kartografi, Pak. Kartografi itu ilmu membaca peta. Itu ya. Jadi nanti ada lagi yang namanya sketch card. Ada lagi yang namanya overseas card. Ya, jadi di zaman kolonial itu sudah dibagi-bagi. Itu semuanya ketika saya penelitian di Belanda dulu, ya di National Archive van Nederland, Arsip Nasionalnya Belanda. Saya ternyata apa namanya Arsip Nasionalnya Belanda? National Archive van Nederland. Itu kepleset lilate nanti ya toh ya. Nah, aku mangan singkong, kono mangan keju. Iya, itu Arsip Nasionalnya Belanda. Ya di Den Haag. Di Den Haag. Ya di Den Haag. Boten teng mriki. Banyak yang kadang-kadang kita salah nyebut di Leiden. Sanes. Bukan. Arsip Nasional itu di Den Haag, ibu kota pemerintahan. Kalau Leiden itu universitas. Ya. Nah, itu asal usul dari kart tadi itu ada di sana. Saya melihat ternyata seperti yang Pak Stanley tadi bilang betul. Asal usulnya itu berasal dari surat ukur yang dibuat oleh kadaster. Jadi di sana itu ada kumpulan meet brief. Meet itu ukur, brief itu surat. Jadi surat ukur tanah. Kemudian di atasnya itu ada akte pembebasan kalau itu tanah negara. Tapi kalau itu yang tadi dulu sudah ada akte pembebasan. Sudah. Sak durunge niki kula bebasan Oma Indah niki untuk mengukur dan sudah keluar. Pasti ada pembebasan. Mboten langsung dicaplok dibedil ngene ngono. Aku kan takon aja tutaran pore ngono lho. BE biyen kan eman bedile. Oh iya bedil. Terus Pak Harto. Jadi itu ada proses, membuat ground card itu ada proses, proses. Membuat richting card juga ada proses. Membuat sketch card, nah, bagaimana kita tahu proses pembuatannya? Di dalam ground card atau richting card itu tercantum ground card ini disetujui dengan surat keputusan nomor sekian. Nah, yang menjadi persoalan itu ini bukan tidak ada yang salah sebetulnya karena administrasi. Jadi harusnya surat keputusan itu terlampir di masing-masing peta itu, baik itu ground card, richting card, nah itu celakanya dipisahkan. Karena persoalannya? Karena memang tata kearsipannya beda. Ini peta sak bentangan besar, yang satu bundelan kertas. Nah, cara perawatannya di arsip kan juga berbeda secara teknik. Jadi membutuhkan teknik yang berbeda-beda, sehingga ini dipisahkan. Yang ini kebanyakan disimpan di Arsip Nasional kita di Jakarta. Oleh karenanya, Mas, waktu tadi saya bilang sama jenengan, saya pernah membuat buku babonya sejarah BUMN, itu arsip-arsipnya saya menggunakan hanya 2. Satu di koleksi National Archive van Nederland tadi, yang satu di Arsip Negara Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia. Ya. Pak, sebelum ke Pak Stanley, saya kepingin tanya, kalau data KAI sebagai sebuah menyelamatkan aset negara, itu kenapa yang ground card atau yang tadi richting card atau ada yang lain sebelum pada Pak Stanley? Kalau itu aset yang diperoleh setelah tahun 50 tentu saja beda. Karena setelah tahun 50 tidak ada lagi ground, bahkan setelah tahun 45 tidak ada lagi ground card kan. Karena kan yang mengeluarkan ground card itu kan kadaster zaman kolonial. Nah, setelah tahun
setelah tahun 45 tidak ada residen Belanda kan tidak ada. Nggak ada. Makanya yang tanda tangan juga tidak ada. Nah, dan itu juga Badan Pertahanan kita kan sudah mulai aktif setelah kemerdekaan, sehingga mulai menerbitkan sertifikat. Nah, kalau kita melihat ground card itu harus kembali yang sebelum tahun 42, karena zaman Jepang kan tidak menerbitkan ground card juga. Itu sebelum tahun 42 itu baru kita lihat strukturnya dan sistemnya yang berlaku. Nah, mohon dipahami ya, peta-peta seperti itu bukan hanya untuk kereta api, tapi untuk umum ya, yang warisan Belanda itu, itu adalah objek dari satu produk. Ya, jadi bukan sistem. Jadi gini Mas, di zaman kolonial maupun pemerintahan nasional itu kan ada struktur, struktur pemerintahan. Nah, struktur pemerintahan ini berfungsi kan membentuk sistem. Ya, ada sistem pertanahan kolonial, sistem pengadilan kolonial, sistem pendidikan kolonial. Nah, dari sistem ini muncul produk, yaitu aturan-aturan. Nah, ground card itu objek dari aturan ini. Jadi jangan dianggap ground card itu sistem. Ini penempatannya secara historis kurang tepat. Pak Stanley, saya menyambung dari rafting card atau ground card tadi. Nah, BPN sendiri yang menjadi acuan seperti mungkin ini kan ada aturan pemerintah, surat kalau peraturan presiden yang menjelaskan bahwa selamat no ACT iki atau yopo iki panjene kudu miliknya negara dikembalikan kepada masyarakat terus pundi. Nah, BPN melihat itu apakah juga punya kerangka acuan yang mendasar bahwa iki ACT KI, iki nggone masyarakat. Lalu tidak tempuk dan kadang-kadang iki padha ureke karena urusan tadi itu tidak bisa membaca atau produk iki wis gak iso digawe sing gitu digawe sekarang adalah BPN. Monggo Pak. Jadi sebenarnya kalau di aturan BPN setelah kemerdekaan dia sudah jelas bahwa dengan Undang-Undang Pokok Agraria itu kan alat bukti hak itu ada beberapa jenis. Jadi tanah itu ada tanah negara, ada tanah igendom, ada tanah erfa, ada tanah milik adat, dan salah satunya tanah karena aturan atau undang-undang. Salah satunya tanah ground card ini kalau menurut kami Pak Oto ya. Nah, karena di dalam peraturan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 40 dan 41 tahun 59 dinyatakan bahwa aset milik VS maupun SS itu merupakan aset DKA atau Jawatan Kereta Api. Yang sekarang sudah SS menjadi PTKI. VS. Nah, inilah yang menjadi dasar dalam rangka memperoleh hak atas tanah. Nah, sebelum berlaku UPA setelah berlaku itu ada namanya konversi. Ada yang namanya penegasan dan ada yang namanya pengakuan hak. Konversi ini ada konversi hak barat dan konversi tanah milik adat. Nah, itu diberi tenggang waktu selama 20 tahun setelah berlakunya UPA. Nah, setelah berlakunya UPA dikasih tenggang waktu sampai dengan tanggal 24 September tahun 1980 untuk melaksanakan konversi. Nah, konversi ini, setelah tenggang waktu itu, makanya semua menjadi tanah negara, tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Nah, skala prioritasnya adalah bekas pemegang hak dan menguasai secara fisik. Nah, berbicara masalah ground card ini sudah menjadi aset negara. Nah, aturan mengenai masalah aset negara itu kita bisa lihat di PP 27 tahun 2014 dan perubahannya PP nomor 20 tahun 2018. Nah, di situ ada mekanisme bagaimana tata cara membeli aset, mengadakan aset ataupun melepaskan atau menghibahkan aset tersebut itu. Nah, di dalam aturan tata cara permohonan hak atas tanah itu juga diatur di dalam Permen yang terbaru ini Peraturan Menteri Agraria nomor 18 tahun 2021 tentang tata cara penetapan hak pengelolaan hak atas tanah satuan rumah susun dan pendaftaran. Pak Stanley, kalau ini menjadi aset, kita lebih fokus ini, aset KAI, bolehkah masyarakat itu mengajukan tadi itu untuk dimiliki sendiri atau seperti apa sebenarnya? Ya, sebenarnya masalah itu kan ini sudah artinya ada aturan yang mengatur masalah bagaimana masalah pengelolaan aset itu sendiri. Apalagi sudah ada aturan yang jelas terkait peraturan pelaksanaan pengelolaan aset barang milik negara maupun milik daerah. Yang saya sampaikan tadi PP 27 2014. Nah, sekarang kalau kita melihat ini memang banyak aset-aset PTKI ini yang sudah diokupasi. Apa okupasi itu? Artinya sudah ada masyarakat yang menempati atau menguasai. Menguasai. Nah, sekedar ini menguasai atau sudah
punya legal dari BPN. Dan itu juga artinya itu data-datanya seperti apa, ini yang perlu kita lakukan inventarisasi dan identifikasi. Tapi apakah sebenarnya boleh masyarakat itu memiliki hak aset negara itu? Ya sebenarnya kalau dalam aturannya boleh. Oke. Dalam aturannya boleh, tetapi izin daripada pemegang hak. Oh ya, nanti nek sumama aku sebagai kepala BUMN lalu duit tanah dah gak oleh dah. Berarti dia tidak punya hak untuk mengambil itu karena saya tidak mengizinkan. Iya. Itu seperti itu mungkin. Iya. Umumnya cekak cukupi gampangnya gitu loh Pak Harto. Iya. Kalau tidak ada sesuatu yang diperbolehkan oleh saya atau Pak Stanley sebagai pemegang, berarti kan tidak boleh. Iya, Oke, harus ada izin. harus ada izin. Pak Harto, negasaken teng mriku berarti ada banyak yang mungkin kurang paham bahwa sebenarnya kadang-kadang kaidahnya itu sejarah, tapi kadang-kadang juga menjadi wis jelas teng urusan hukum niki mudah kah masyarakat mengakses informasi niki atau apa sudah terlalu banyak kadang-kadang masyarakat tidak paham tentang sejarah KAI. Tapi nanti jawabnya Pak, saya tak nyanyi dulu. Konco-konco Jawa Timur ngenteni Pak Harto ngobrol bareng kita nyanyi. Wey yo wey, ya pancene bingung kudu rada pinter ngati-ati Joko omahe uwong. Dorong tibake omahe kosong, tibake nggone negara yo wis aja jomblong. Ana aturan, ana perilaku, yo pencene bener yo di. Kamerae podo HP-nan kabeh. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng tambah enak, rada-rada jelas. Wong wis bakalan gak salah tafsir nek sampeyan iku dai masyarakat, pancene dadi masyarakat, nek nggone negara ya tang balekno nang negara. Ya kan. Makanya aku gak ngizinkan sampean memilikinya. Oh, ngawur, memilikinya sopo. Pak Harto, Ya. Kembali tadi, berarti banyakkah orang-orang pun salah tafsir nopo woco-wocoane niku pun salah sehingga banyak iki nggone mbahku aku wis telung turun nang kono terus pundi Pak? Ya, kita tidak bisa nyalahkan orang ya. Itu kan karena semua kan kondisi ya. Kalau dikatakan semua salah ya semua benar juga gitu. Jadi yang jelas kalau wong sejarah itu kadang salah yang benar bisa. Sejarah itu tidak boleh mengadili. Gitu. Sejarah itu hanya bisa memberikan fakta, fakta yang berdasarkan data. Nah, kembali mengenai masalah aset, bukan hanya masalah kereta api, tapi semua aset ya, termasuk aset individu sekalipun. Sejarah itu memberikan informasi mengenai warkah tanah atau asal usul tanahnya itu dari mana. Kalau jenengan tidak punya dokumen pribadi, Anda lihat ke dokumen pemerintah. Di mana tersimpan di lembaga arsip, apakah itu arsip nasional atau arsip provinsi atau apa, monggo dilacak. Tapi juga lembaga arsip pun juga memiliki keterbatasan, karena kemungkinan juga itu juga mereka hanya mewarisi dari Belanda. Mungkin dalam proses itu ada kehilangan atau kerusakan karena cuaca dan sebagainya, kita juga tidak bisa menyalahkan. Jadi itu kalau kita anggap ya sebagai suatu fenomena alami, ya Mas, itu. Nah, pas tentang aset PT KAI, kembali lagi tentang aset PT. Apa yang sebenarnya menjadi dasar KAI, oh iki jane asetku. Nah, pertimbangannya itu menurut sejarah yang dikaji, yang menjadikan kajian itu dasarnya apa Pak? Secara globalnya Mas ya. Secara global seperti yang saya matur tadi berbasis pada hak konsesi. Oke. Ya, hak konsesi karena di dalam Undang-Undang Kereta Api tahun 1866 nomor 132, ya, jadi belum lahir. Anda belum lahir, belum direncanakan. Ya, itu. Iya, jadi itu. Nah, itu kan jadi tertera konsesi ini memberikan fasilitas kepada perusahaan kereta api swasta itu apa saja. Termasuk penggunaan lahannya. Nah itu diperiksani saja di undang-undang itu karena sudah banyak yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, 1866 itu. 66. Ya itu. Jadi gini menarik Mas. Saya terpaksa kembali sedikit ya Mas. Mungkin 1866 mau ngakon-ngakon saya ki yo 100 tahun iki jadi satu sulit. Nah, tapi itu kan terus direvisi. Jadi pada saat konsesi pertama diberikan di Belanda kepada perusahaan kereta api swasta yang namanya NIS tahun 1863, itu undang-undang kereta api di sini belum ada.
Sehingga mereka datangnya itu terlambat. Bangunnya itu baru 1867. Karena 1866 undang-undangnya baru dibuat. Oke. Saya undang-undangnya peranannya dibuat, kamu datang silahkan kamu bangun. Itu ya. Tapi sebelum itu pemerintah menata. Ya. Yang paling penting Mas untuk memahami dengan Pak Stanley itu pemerintah sebelum mengeluarkan undang-undang tahun 1866 itu, pemerintah mengeluarkan undang-undang tahun 1864 nomor 6. Oke. Itu apa? Mundur lagi ya? Iya, 2 tahun. 2 tahun ya. Itu adalah undang-undang mengenai yang namanya tanah pemerintah. Nah, tanah pemerintah itu apa? Tanah pemerintah itu adalah tanah yang dibeli atau dibebaskan oleh pemerintah dan disertifikatkan menjadi milik pemerintah. Sehingga disebut government ground. Ground itu tanah, government itu pemerintah. Nah, itu yang nanti dipakai untuk konsesi ini. Itu. Jadi bukan hanya kereta api, ya konsesi mana-mana perusahaan yang memakai tanah pemerintah ya diberi tanah pemerintah. 1864. Undang-undang nomor 6. Itu government ground. Nah, itu. Siapa yang diminta membebaskan, yang minta membebaskan dan untuk mengatasi semua itu adalah Departemen Pekerjaan Umum. PU. Gitu. Oke Pak, kalau sekarang faktanya ada orang yang ngaku nih, wis enteng-entengan, iku tanah kula ya Mas, niku pun pirang-pirang puluh tahun mbah kulo, mbah kulo, nah apakah yang harus diacu itu yang 18 itu atau sudah ada aturan baru sehingga mereka juga punya harus mengakui ini faktanya untuk negara atau milik masyarakat? Kalau undang-undang yang ini kan normatif, Mas. Ya ini hanya untuk peraturan bagi perusahaan, bukan ngatur masyarakat. Nah, kalau ada orang yang merasa punya begitu ya, kembali ke sejarah. Sejarahnya itu berbasis data lah. Datanya apa nanti kita cocokkan bersama. Itu. Termasuk ke gedung-gedung miliknya PT KAI yang sekarang mungkin terbengkalai itu kembali kepada itu ya Pak ya? Ya, alas datanya itu apa? Kan kita melihat, jangan lagi itu. Monas pun ya kita lihat alas datanya apa, gitu toh. Gedung-gedung pemerintah umum, bukan BUMN juga kita lihat alas datanya apa. Oke, Pak Stanley, saya ingin tanya bahwa kalau sudah jelas bahwa ini menjadi dasar, menjadi aset dari KAI, nah bagaimana upayanya ke BPN mendukung KAI atau sebagai pemerintah itu sendiri bahwa pengembalian ini memang ada dasar bahwa ini memang menjadi aset KAI dan memang tidak untuk diperuntukkan yang lain. Ya, kalau prinsipnya tugas pokok dan fungsi BPN sendiri itu adalah mengadministrasikan. Sebenarnya kita itu rekadaster, hanya mendaftarkan. Nah, persyaratan-persyaratan untuk didaftarkan hak kepemilikan atas suatu objek atau bidang tanah itu tentunya ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, seperti yang disampaikan tadi, meskipun ada mungkin masyarakat ini punya lasak apa, betul yang dibilang Pak Otto, harus dilihat faktanya seperti apa, asal muasalnya itu dari mana riwayatnya. PT KAI juga ada ground card dan ini memang sudah dinyatakan sebagai aset pemerintah. Berarti ini kan ada tidak clean and clear. Nah, persyaratan kita juga untuk mendaftarkan sesuatu tanah itu kan ada aturan-aturannya bahwa harus sifatnya dikuasai secara fisik, clean and clear. Nah, kalau sudah ada dua subjek atau dua orang, baik orang ataupun badan hukum mengaku bahwa itu sama-sama mereka punya aset atau sama-sama punya hak, ya silakan aja diselesaikan dulu di pengadilan. Karena pada prinsipnya BPN itu bukan yang menentukan ini yang berhak atau tidak. Gitu. Hanya sebagai mendaftarkan. Kadaster. Ya. Oh nek biyen kadaster sama ini ya. Zaman Belanda kadaster. Aku kok bingung saiki mosok kadaster gak ono belas ngono. Oke. Pak Stanley, tambahkan lagi dari Pak Harto tadi bahwa kalau memang melihat bahwa proses menetapkan kan memang bukan kadaster atau BPN. Nah, bagaimana ruang-ruang jadi mendukung upaya menjelaskan kepada hak antara milik masyarakat dan milik negara itu kelengkapan semuanya. Kalau tadi ngomong ada cuaca dan masihkah ada prosentase yang ada di BPN masih tersimpan nggak data-data itu yang menjadi aset milik negara dan rakyat? Ya, jadi kalau terkait dengan arsip-arsip dokumen itu tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Otto tadi ya, ini ground card sama besluitnya, putusannya ini terpisah.
Nah, sehingga ini yang kebanyakan yang kami lihat dari PT KAI atau dari Dinas Kementerian Perhubungan lah yang menangani masalah perkereta itu, ya acuannya itu cuman ground card. Iya. Ground card itu memang peta hasil pengukuran atau pemetaan bidang-bidang tanah yang merupakan milik daripada apakah dulu milik pemerintah murni Belanda ataupun milik swasta. Karena ada dalam proses perolehan tanahnya apa yang disampaikan oleh Pak Otto, ada proses pembebasan atau dulu ortogening ya Pak ya? On-egening. Nah, fakta-faktanya seperti apa tentunya nanti kita kembali kepada data-data yang tersimpan di arsip kita. Gitu, Pak. Oke, Pak Harto, ini kan kadang-kadang panjenengan perso sejarah di daerah-daerah, kan dulu petugas kereta api mulai zaman Londo nganti tiang Jawi, tiang Batak, tiang kan kathah niku nggih. Nah, kalau sumpama pas kalau dari Pak Stanley aset itu ditempati. Nah, kok nek mbah-mbahe riyen dadi pegawai rumah dinase pengurus-penguruse sepur Stadspur untuk belajar teko Pak. Nah niku mboten pindah nih harusnya seperti apa niku? Apa kok rumah dinas itu dikuasai atau dikuasai sampai pitung turun apa-apa? Oh lah itu bukan masalah asetnya, kalau itu masalah hubungan kerjanya dengan PT KAI, bagaimana perjanjiannya kan cuma itu saja aja. Karena kalau di zaman Belanda itu dulu itu kan sudah ada rumah-rumah seperti itu. Nah kadang-kadang ini Mas, yang sering kadang-kadang kita melihat, saya juga merenungkan juga waktu itu, karena ternyata kan perusahaan kereta api Belanda itu juga tidak hanya berkelompok di stasiun, tapi bisa keluar karena butuh membangun infrastruktur yang lain, itu. Nah misalnya seperti rumah jabatan. Rumah jabatan itu dalam bahasa Belandanya ambtelijke huis. Susah ya. Untuk jabatan-jabatan para direktur SS gitu. Kalau rumah dinas itu namanya Dienshuis. Nah, itu untuk pegawai-pegawainya gitu. Nah, itu tapi bukan hanya kereta api. Umumnya pemerintah sipil juga seperti itu juga. Ada rumah jabatan gubernur, rumah jabatan ini. Jadi itu memang pola struktur masa. Kalau kembali ke panjenengan ya itu tergantung dari PT KAI perjanjiannya apa. Seperti apa. Artinya itu menjadi sebuah hubungan antara KAI sendiri dengan orang yang itu internal perusahaan. Oke, luar biasa. Pak Stanley, ini kan menarik bahwa kerja-kerja antara masyarakat yang bekerja di PT KAI, lalu juga orang yang sekarang ini menempati PT KAI, ini memang ada hubungan bekerja. Nah, apakah sudah ada orang-orang yang di kawasan-kawasan Jawa Timur, kan panjenengan di Jawa Timur, yang bahasanya, ini karena sudah 20 tahun, 40 tahun, wis tak daftar nang Pak Stanley lah, ini ben dadi HE kula, sedangkan ini juga karena udah data-data ini wis tak anggap gak ono. Ada apa enggak Pak Stanley? Kalau terkait dengan aset-aset negara, baik milik negara instansi ataupun BUMN, gitu juga BUMD atau milik daerah, tentunya itu kita ada data yang sementara ini memang kita lagi bangun, yang namanya ada aplikasi Intip, inventarisasi tanah instansi pemerintah. Oh, aplikasi Intip. Itu. Jadi itu memang kita lagi sementara membangun gimana menyajikan bentuk spasial daripada aset-aset milik negara maupun milik daerah itu. Nah, kalau terkait ada yang menempati mau mengajukan permohonan untuk memperoleh hak, tentunya ini kan tidak memenuhi syarat untuk kita proses. Karena belum clean and clear. Jelaskan dulu statusnya. Jadi artinya statusnya harus jelas dulu tahapan-tahapannya. Orang oleh izin, orang ngerti kayak gitu-gitu Mas Stanley. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dhisik saya. Aku nek wis mulai belajar. Pak Harto, Harto ini kembali lagi. Niku Jawa Timur kan kata. Nangki mulai dari Surabaya sampai teng Madura niki wonten kata rel sepur. Nah, napa niku juga sejarah itu menganggap bahwa rel sepur sing mulai teko Sampang sampai Sumenep kan hilang. Ical rel wis mboten. Guyu rek. Napa itu juga terdata sebagai itu sing guyu iki sing nyolong besi gitu ya. Sing nyolong rel. Niku napa juga terdata Pak dalam catatan tulis jenengan. Ya, itu yang namanya rating card itu di situ. Jadi untuk melacak kembali
jalur yang pernah dibangun oleh perusahaan kereta api baik itu SS maupun swasta itu adalah rating card. Nah, rating cardnya itu dari kilometer 1 sampai kilometer tujuan akhir. Itu bersambung-sambung. Nah, itu dari sambung segitu itu hanya 1 SK. Ya, itu pembebasannya 1 SK. Nah, kalau melihat jalurnya yang hilang, itu lihat rating card. Itu satu. Tapi kalau mau lihat pemetaan jalurnya, itu overseas card. Overseas itu tinjauan, card itu peta. Jadi peta yang meninjau seluruh wilayah jalur. Tapi kalau per jalur-jalurnya namanya rating card. Ya, itu. Apa yang londo, Mas? Lah iya. Saking suwine londo sepur-sepure tutuk nang gindi. Luar biasa. Oke. Nah, kanca-kanca Jawa Timur luar biasa. Nek ngomong karo wong pinter Pak Stanley karo Pak Harto iki awak dhewe tambah pomane omahku nang Lumajang, akhirnya sepur. Tapi sorry. Apa nang rile? Tapi rile tepung, nganggo gula, lori atau nek bahasane Jatirotoan iku briet. Kanca-kanca aja numpak briet, wis bengi ojo nang dindi tetep nang acara gak cuma cangkuran dari cerdas berkualitas. Yuk. Bergandeng tangan sepanjang jalan kenangan, memeluk diriku mesra. Hujan yang Gak cuma cangkruan, hey, gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan, opore. Ya. Gak cuma cangkruan. Kanca-kanca Jawa Timur tambah gayeng tambah jelas. Aku iso ngomong ground card, rafting card, Wis. surfing card. Wis. Pokoknya urusan card. Aku rone go-kart. Gak senau belas indah. Oke. Nah, saya kepada Pak Stanley agak panjang nggak apa-apa Pak Stanley. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap aset ya? Karena kita bahas tentang menyelamatkan aset negara oleh KAI. Nah, bagaimana sebenarnya penyelesaian sengketa atas kepemilikan aset yang sebaiknya dilakukan, baik itu KAI sendiri atau masyarakat yang merasa bahwa itu bersengketa dengan negara, atau aku angel bahasa hukum, aku perlu seni rupa urusan patung aja nih Pak Stanley. Ya memang ini dari gejolak-gejolak atau konflik-konflik yang terjadi ini memang terkait masalah aset. Ya. PTK ini kan ada di Semarang, Sumatera Utara, itu kan sempat riuh. Ya. Nah sebenarnya ini kalau kita berbicara aset ini harga mati. Terkait pelepasannya atau bagaimana itu tentunya harus mengikuti mekanisme aturan. Karena ini menyangkut aset negara. Karena kalau salah sedikit ini pidana, pitsus. Yang maksudnya yang kena pitsus menghilangkan itu ya itu. Menghilangkan aset itu tindakan pidana. Dianggap ancaman korupsi. pidananya Pak? Ya pidana korupsi, undang-undang korupsi lah acuannya itu. Sehingga nanti menyelesaikan konflik ini sebenarnya kan ada dua. Mau secara mediasi musyawarah mufakat atau melalui jalur hukum. Nah ini yang mungkin harus dipikirkan. Kalau saya melihat konflik-konflik yang terjadi, mungkin kasus yang PT KAI punya lahan di daerah sekitar kebun binatang itu kan berapa ratus hektar ya, itu kan ratusan hektar, ada 100 hektar lebih, kurang lebih ya dari PT KAI itu. Namun secara fisik itu sudah dikuasai oleh masyarakat. Nah sekarang bagaimana penyelesaiannya kembali kepada masing-masing pihak. Nah kalau solusi dari aturan sebenarnya tanpa menghilangkan aset, tapi ada kepastian hukum yang diberikan kepada masyarakat. Yang menggunakan aset. Artinya semua melalui prosedur izin. Nah izin ada aturan yang mengatur. Nah aset PTK ini kalau kita mau selesaikan secara administrasi, kita terbitkan HPL dulu. Nah nanti di HPL-nya sebagai pemegang HPL PTKI, dia nanti ada semacam kesepakatan atau MOU dengan pihak-pihak masyarakat yang menempati. Cukup Pak ya, luar biasa.
Iki tambah gregeten aku nonton suwi-suwi. Oke, Pak Harto mungkin menambahi dengan Pak Stanley. Suwi-suwi aku ketok ngene kepingin manggon ae gitu. Mari Pak Harto, gimana? Ya, Singkat Pak Harto. Yang disampaikan Pak Stanley kan pengembangan Ya, dari Pak. sistem aturan yang ada diwariskan oleh Belanda Ya. ke sistem hukum Indonesia. Oke, Jadi kalau memang sudah tertata sebagai suatu sistem, Ya. ya tentu kita tinggal mengikuti Oke, apa yang diarahkan oleh beliau yang memang punya kewenangan, Ya. itu dan bukan sejarah lagi. Bukan secara lagi, setuju. Dan bukan Nanti kesenian kembali lagi. mundur itu Ya. Jadi sekarang kita maju ke depan. Ya, Oke. oleh karena itu karena mungkin beliau sudah memilihkan yang terbaik, ya barangkali itu perlu ditinjau, dibicarakan oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. Ya, itu. Oke. Saya kira itu kalau dari kami. Luar biasa. Panjangnya sejarawan itu bijaksana, tidak bijaksini, gitu. Bijaksana karena ada aturan, ada sejarah yang melatar belakangi, ada ketetapan yang menjadi sesuatu dan dia membaca masa depan. Sejarah engko iki bakalan dadi apik, kejaba sing lawas iku aja ditinggalke. Tapi aturan-aturan iku tetep ditetapke aja nabrak aturan, apa maneh nabrak motor, nabrak truk gandeng cari Pak Stanley. Mbok pikir truk gandeng atos kaya anu nindai. Mangga, muga-muga persoalan sengketa dari masyarakat, kembalinya, selamatnya aset negara oleh KAI juga bisa terdukung dan didukung oleh banyak masyarakat dan pemerintah juga mendukung bagaimana juga ketetapan aturan yang disampaikan oleh Pak Stanley itu iso dipenuhi dan muga-muga ngekei manfaat ke masyarakat. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Lagi dong, lagi. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Pak Stanley wis nyampe no dalane wis jelas. Nek iku nggone negara, Iya. ono aturane. Iya bener. Gak perlu untuk ngerusui. Yen ono mekanisme yo dipenuhi. Nek sumama wis sepakat yo padha nyengkuyung benerati. Ojo bentar-bentur. Oke, Ojo diatur. duduk kaleng. Ojo Iso. diawur. Ojo ngawur. Ah, suwi-suwi aku sing manggon. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Pak Harto nyampe no sejarah